Selamat pagi untuk kita semua, adik-adik siswa-siswi kelas 10 SMK Borobudur. Kita mengawali pelajaran kita pada tahap pendidikan agama Katolik dan budi pekerti, manusia pribadi yang unik. Doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyelenggaraan-Mu. Engkau menciptakan semua manusia baik adanya, termasuk diri kami yang Kau ciptakan begitu indah dan sempurna. Ya Allah, pada saat ini kami ingin belajar mengenal keunikan diri kami dengan lebih baik. Utuslah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami dapat membuka diri tentang berbagai hal berkaitan dengan kekuatan dan keterbatasan kami. Dengan demikian, kami pun akan dapat mengembangkan diri dengan sebaik-baiknya, demi kemuliaan nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita melihat bersama, kita berbicara tema tentang manusia pribadi yang unik. Diharapkan setelah selesai pelajaran ini, adik-adik dapat menganalisis 3 ciri yang menjadikan seseorang yang unik. Adik-adik dah membedakan kekuatan dan keterbatasan yang ada dalam diri sendiri. Adik-adik dah menjelaskan pengertian manusia sebagai pribadi yang unik. Juga melalui kitab suci, adik-adik dah merumuskan ajaran kitab suci tentang keunikan manusia menurut kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Juga melalui relasi iman, adik-adik dapat menentukan gambar simbol diri dan men-sharingkan kepada teman-teman Anda. Setiap manusia itu unik. Tak ada satu orang pun yang mempunyai kesamaan dengan orang lain. Bahkan manusia kembar sekalipun selalu mempunyai perbedaan. Perbedaan itulah yang menjadikan keunikan setiap manusia. Keunikan itu bisa diamati dari hal itu fisik, psikis, bakat, kemampuan, serta pengalaman-pengalaman yang dimilikinya. Singkat seperti ini, unik itu hanya satu, bukan fotokopi, berbeda dengan yang lain, tidak ada duanya. Itu unik. Yang ada pada saya tidak ada pada orang lain. Kemudian sekarang saya mengajak adik kita melihat keunikan diri kita dan orang lain. Saya mengajak adik-adik untuk mengisi tentang penilaian fisik, sifat, kebiasaan. Yang pertama, menurut diri saya sendiri, fisik saya seperti apa? Misalnya ganteng, cantik, atau hidung mancung, badan putih. Sifat, kebiasaan ada baik dan buruk. Yang saya sombong, kalau baik misalnya suka menolong, buruk saya sombong. Kemudian setelah ada menulis, ada memberikan kepada teman-teman untuk menulis tentang diri Anda. Orang lain yang menilai diri Anda. Mari kita simak bersama cerita berikut ini. Gadis muda bunuh diri karena hasil operasi plastik jelek. Cantik, suatu kata membuat wanita itu bangga sekaligus rela menyakiti tubuhnya untuk memperoleh pujian tersebut. Di masa lalu, operasi akibat penyakit sangat dihindari karena rasa sakit akan ditanggung. Nyatanya tidak membuat banyak wanita takut untuk melakukan operasi plastik. Jika berbicara operasi plastik, pikiran akan langsung melayang ke Korea Selatan, di mana proses operasi plastik seolah semudah membuat mie instan. Beberapa tahun lalu, tren operasi plastik adalah kelopak mata, hidung, dan payudara. Sekarang, wanita dan pria Korea Selatan suka bentuk wajah yang mungil berbentuk diamond atau segitiga. Banyak dari mereka melakukan operasi pemotongan rahang untuk mendapatkan wajah mungil berbentuk V. Seorang profesor kedokteran gigi di Universitas Seoul mengatakan operasi ini mengubah penampilan Anda lebih dramatis dibanding sebelumnya. Katakanlah suntik, botox atau operasi hidung, karena yang diubah adalah struktur tulang Anda. Kemudian dokter tersebut melanjutkan, tetapi prosedur ini sangat rumit, cenderung berbahaya. Sangat tidak nyaman melihat seorang rela rahang dan giginya
hanya untuk mendapatkan wajah mumi yang cantik. Walaupun sudah banyak pernyataan bahwa operasi pemotong rahang sangat berbahaya, makin banyak warga Korea Selatan yang melakukan prosedur ini. Di sana sudah jadi hal normal melihat berbagai iklan operasi plastik dengan ukuran sangat besar di tempat umum seperti stasiun dan di pinggir jalan. Iklan itu semakin menggoda dan foto perubahan wajah sebelum dan sesudah operasi plastik. Sekarang kita lihat sambung bunuh diri karena operasi plastik. Diperkirakan 5.000 orang sudah menjalani operasi pemotongan rahang. Seorang pengacara yang khusus menangani kasus malpraktik mengatakan bahwa operasi ini mengakibatkan rasa sakit luar biasa pada rahang, mulut jadi miring, gigi tidak sejajar, juga hilangnya kemampuan mengunyah dan tersenyum. Kasus akibat operasi plastik semakin tinggi dengan komplikasi yang makin serius. Yang menyedihkan, pada bulan Agustus tahun lalu seorang gadis 23 tahun bunuh diri setelah menjalani operasi pemotong rahang. Gadis ini meninggalkan catatan sebelum bunuh diri. Dia mengakhiri hidupnya karena operasi plastik yang jalan membuatnya tidak dapat mengunyah dan tidak berhenti menangis karena kerusakan saraf di saluran air mata. Semoga saja kejadian menyedihkan ini tidak terjadi kembali. Baik adik sekalian, kita lihat dari cerita ini. Sikap apa yang ditampilkan dalam cerita di atas? Coba kemukakan contoh lain yang menunjukkan sikap tidak menerima diri. Bila demikian, apa yang membuat seseorang bernilai di mata orang lain? Kecantikan kan? Kekayaan kan? Atau yang lainnya? Menerima diri merupakan proses yang tidak mudah. Banyak remaja yang seringkali tergoda merasa tidak puas dengan diri sendiri. Mereka yang masih berpikir seperti itu rupanya belum menyadari bahwa untuk hal tertentu, khusus yang bersifat fisik jasmania, apa yang melekat dalam diri kita sangat dipengaruhi oleh faktor keturunan dan faktor lingkungan. Sikap tidak menerima diri biasa menumbuhkan sikap iri, ingin menjadi seperti orang lain dan akhirnya menghalalkan segala cara. Maka pertanyaan paling mendasar untuk diperhatikan adalah nilai apa yang ingin kalian kejar yang dapat menentukan kebahagiaan kalian? Apakah nilai seseorang ditentukan oleh kecantikan atau ketampanan, oleh hidup yang maju, oleh sikap dan perilaku serta ketelaran hidup? Itu dapat kita simpulkan dari cerita di atas. Kemudian sekarang kita lihat pesan suci Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung darat dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makanan. Tapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung udara, segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itu hari ke-6. Ini Allah menciptakan manusia. Sekarang kita lihat bersama dari teks kejadian di atas. Kita lihat pesan yang disampaikan. Yang pertama, bahwa waktu menciptakan manusia, Allah merencanakan dan menciptakan gambar dan rupanya menurut citranya. Ini yang membuat manusia unik. Ketika Allah menciptakan lain, Allah tinggal bersabda. Tetapi kepada manusia, kita lihat yang pertama, waktu menciptakan manusia, Allah seolah-olah merencanakan dan menciptakan gambar rupanya. Yang kedua, waktu menciptakan manusia, Allah seolah-olah perlu bekerja secara khusus. Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Yang ketiga, ini yang membuat unik.
bahwa segala sesuatu termasuk tanggung jawab seluruh diciptakan Tuhan diserahkan Allah kepada manusia. Bukankah manusia itu istimewa? Tuhan memperlakukan manusia secara khusus. Manusia sudah dipikirkan, rencanakan Allah sejak keabadian. Kehadiran manusia di muka bumi ini telah disiapkan, diatur secara teliti dan mengagumkan. Manusia sungguh diperlakukan sebagai seorang, sebagai pribadi seperti Tuhan sendiri. Betapa uniknya manusia ini. Ini 3 hal dari kitab suci yang membuat manusia itu unik atau istimewa. Kepada adik sekalian diminta untuk menggambar simbol diri disertai penjelasan yang mengungkap identitas diri Anda. Setiap orang adalah pribadi yang unik, tak ada duanya. Meskipun mereka kembar satu rahim, mereka tetap berbeda satu dengan lain. Ciri fisik, sifat, cara berpikir, pengalaman, keberhasilan, kegagalan membentuk keunikan setiap pribadi. Selain latar belakang keluarga yang sangat berpengaruh, setiap orang adalah pribadi yang unik yang memiliki kekhasan tersendiri dalam menghayati keberadaan dirinya dan menghayati hidupnya. Satu dengan lain tidak pernah sama. Sumber sejati keunikan bermanusia adalah Allah sendiri yang telah menciptakan manusia secara khusus, pribadi demi pribadi secara ajaib. Manusia adalah suatu karya seni dari Allah yang luar biasa. Singkatnya, diri Anda, kita adalah pribadi yang indah dan istimewa. Saya minta kepada adik-adik bisa membaca puisi ini. Jadilah diri sendiri yang terbaik. Jika kau tak dapat menjadi pohon miranti di puncak bukit, jadilah semak belukar di lembah. Jadilah semak belukar yang teranggung di sisi bukit. Kalau bukan rumput, semak belukar pun jadilah. Jadilah kau tak boleh menjadi rimbun, jadilah rumput dan hiasilah jalan di mana-mana. Jika kau tak dapat menjadi ikan mas, jadilah ikan sepat. Tapi jadilah ikan sepat terlincah di dalam air. Tidak semua dapat menjadi nahkoda. Lainnya harus menjadi awak kapal dan penumpang. Pasti ada sesuatu untuk semua. Ada tugas berat, maka ada tugas ringan diantaranya dibuat yang lebih berdekatan. Jika kau tak dapat menjadi bulan, jadilah bintang. Jika kau tak dapat menjadi jagung, jadilah kedelai. Bukan dinilai kau kalah atau menang. Jadilah dirimu sendiri yang terbaik. Evaluasi, analisis data pribadi, kekuatan terbatas yang ada dalam diri sendiri. Jelaskan pengertian manusia sebagai pribadi yang unik. Rumuskanlah ajaran kitab suci tentang keunikan manusia pada Kejadian. Buatlah doa syukur karena diciptakan sebagai pribadi yang unik. Ini sebagai doa penutup, saya minta adik-adik membaca Mazmur 139. Sangat panjang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas rahmat dan cinta-Mu dalam pelajaran ini. Berkatilah kami, semoga apa yang kami pelajari ini bermanfaat bagi hidup kami. Namun kami puji ini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik sekalian, itu perjumpaan kita hari ini. Saya minta adik-adik membaca di buku siswa untuk melengkapi video pembelajaran ini. Kiranya bermanfaat bagi masa PPKN. Tuhan memberkati.